Nah, untuk mengefektifkan waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh kita, maka marilah kita persilahkan Ananda Aisyah Putri Andita dan Kafka Cinta Ginanda Ramadhani untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama ya. Iya. Oke, baik, kepadanya kita persilahkan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang toleransi dalam perspektif Islam. Yang pertama, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Secara etimologi, kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerate, yang berarti sabar dan menahan diri. Terus ada toleransi menurut Islam. Toleransi atau tasamuh dalam bahasa Arabnya adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Yang ketiga, mengapa harus bersikap toleransi? 1. Toleransi akan mempermudah mewujudkan persatuan terhadap peradaban yang ada. Yang kedua, hal tersebut dapat menjadi kekuatan bangsa kita. Dan yang ketiga, toleransi akan menciptakan rasa rukun dan damai. Dan yang terakhir, toleransi dapat memperkokoh umat muslim dan Islam itu sendiri. Dan di toleransi itu terdapat beberapa kendala ya. Misalnya ini adanya rendahnya sikap toleransi. Rendahnya sikap toleransi ini muncul akibat dari pola perjumpaan tidak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Hal ini terjadi di antara kalangan umat beragama yang enggan untuk saling mendiskusikan masalah keimanan mereka. Dialog antar umat beragama ini tidak terjadi karena mereka cenderung untuk menjaga jarak antara satu sama lain. Sikap ini juga menimbulkan kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, kendala toleransi antar umat beragama adalah kepentingan politik di suatu negara. Alasan politik seringkali digunakan untuk menunggangi agama dan memanfaatkannya. Kondisi perpolitikan tersebut mengakibatkan kekacauan yang mempengaruhi hubungan antar agama. Hal ini dapat menyebabkan runtuhnya kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun dengan susah payah sejak zaman dahulu. Yang ketiga ada sikap fanatisme dalam berbagai agama. Pemahaman tentang agama secara eksklusif dapat terjadi dan berkembang. Hal ini dapat membentuk pemahaman radikal pada mereka yang menganut. Pandangan tersebut berupa merasa bahwa ajaran yang mereka anut itu adalah yang paling benar. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa orang yang tidak mengikuti ajaran atau pemahaman mereka dianggap sesat. Hal ini menimbulkan sikap fanatisme yang berlebihan. Kesimpulannya adalah toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Toleransi atau tasamuh menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan muamalah atau hablum minannas yang ditopang oleh kaitan spiritual kokoh atau hablum minallah. Toleransi mempunyai manfaat yang baik bagi kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada yang mau bertanya silakan saja. Dipersilahkan. Oh, apa? Pertanyaannya. Izin bertanya ya, untuk sikap fanatisme itu aku penasaran kayak penjelasan lebih dari sikap fanatisme itu apa sih? Sama ada contohnya nggak ya kalau terjadi di kehidupan yang sebenarnya gitu? Terima kasih. Sama-sama. Baik, izin menjawab. Fanatisme itu kondisi di mana seseorang menjadi obsesi berlebihan gitu. Misalnya agama juga ada obsesinya. Maksudnya tuh kayak berlebih gitu dalam agama tuh mengerjakan. Ya ada obsesi berlebihannya gitu. Ajaran agama gitu. Contohnya menghina agama lain, melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah, dan memusuhi seseorang karena tidak memiliki agama yang sama dengan kita. Nah itu obsesinya berlebihan. Maksudnya tuh soal apa agama gitu di itu apa susah banget dijelasin.
Jadi antara agama gitu, agama ini mah maksudnya obsesi dia gitu. Ada yang lain? Apa? Izin bertanya, menurut pendapat kalian, apa sih yang menyebabkan intoleransi dalam beragama? Intoleransi. Menurut pendapat saya, adanya intoleransi karena kurangnya rasa empati terhadap sesama manusia dan adanya perpecahan di antara masyarakat. Sudah terjawab belum? Apa masih mau lagi? Masih belum? Oh, Faktor pemicu terjadinya intoleransi di masyarakat salah satunya adalah perbedaan yang memahami ajaran secara tekstual. Yang kedua, aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada pihak minoritas. Yang ketiga adalah perbedaan adat dan istiadat. Apakah sudah menjawab? masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sahda, izin bertanya. Di sini kan ada kepentingan politik di suatu negara itu sering kali menunggangi agama ya. Menurut kalian, apakah agama dan politik itu tidak harus dicampurkan dengan agama atau bagaimana? Menurut saya, politik dan agama sah-sah saja ketika terlibat. Karena perlibatan agama dalam politik dimaksudkan agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama. Terutama ketika kondisi etika moral politik pada saat ini secara umum masih sangat lemah, baik dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam penggunaan kekuasaan. Apakah sudah terjawab? Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Apa? Oke, jadi pertanyaan saya sebenarnya banyak banget orang yang salah paham soal toleransi, khususnya soal toleransi agama gitu kan. Sehingga saya sering melihat gitu, ada banyak orang yang pakai kalung yang ada lambang salibnya gitu, tapi dia nih sebenarnya adalah muslim gitu. Pas saya tanya mengapa dia pakai kalung yang ada salibnya, dia jawab toleransi gitu. Jadi pertanyaan saya, seperti apa sih batasan dalam toleransi dalam agama ini dan contohnya itu seperti apa gitu? Batasan toleransi, ya, pertanyaan saya sama contohnya. Batasannya. Terima kasih. Toleransi di agama Islam itu menghargai agama lain. Tapi masih ada batasnya, maksudnya tuh kayak kan ada tuh bagi Harus tidak bertentangan dengan agama. Perayaan Natal dan Tahun Baru kita menghargai mereka, merayakannya, tapi tidak merayakan dan mengucapkan selamat atas perayaan tersebut. Bagi kita agama kita gitu, bagi kamu agama kamu kan. Jadi masih saling menghargai, cuman jangan sampai kayak apa ya, mencampur. Iya, kayak terlalu ini loh. Masih ada batasan gitu. Ini agama aku gitu, kamu agama ini, tapi kita masih menghargai. Oke, terima kasih. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Tutup aja. Nggak ada? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.